Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan bahas saham. Pada kesempatan kali ini saya penasaran dengan satu saham, yaitu Transtower Marine, yang dimana pada saat video ini dibuat, dia sudah mengeluarkan laporan kuartal ketiganya, dan menurut saya sangat bagus dan cukup menarik untuk bisa diperhatikan. Jadi langsung saja untuk fundamental TPMA ini, seperti biasa saya langsung melihat dari sisi laporan keuangannya. Untuk laba bersihnya, apabila dirupiahkan di sini sampai dengan kuartal ketiga atau bulan September 2023 dia sudah mencapai laba dalam rupiah itu mencapai 203 miliar, teman-teman. Nah, di sini kenaikan labanya memang masih berkurang 8,57% dari periode sebelumnya, tapi ini masih dalam periode kuartal ketiga, belum kuartal full, teman-teman, ataupun tahunan. Nah, di sini memang potensinya cukup besar. Terlihat dari grafiknya untuk laba bersih sendiri dia sudah hampir mencapai angka yang sama dengan tahun 2022. Harapannya memang di kuartal terakhir atau tahunan 2023, dia akan mencapai angka yang melebihi kuartal keempat atau tahunan di tahun 2022. Nah, ini sangat menarik menurut saya. Oke, kemudian langsung ke ekuitasnya. Dari sisi ekuitas memang juga tetap mengalami peningkatan, yaitu mencapai 1,412 triliun. Secara grafik di sini terlihat memang nilai ekuitasnya itu sudah melewati nilai ekuitas tahun 2022. Artinya cukup bagus dari sisi ekuitasnya. Kemudian untuk nilai IPS-nya, di sini kita lihat 103, dia sudah melampaui nilai IPS dari tahun-tahun sebelumnya yang bahkan di tahun 2022 dia mencapai 85, sekarang sudah 103 apabila disetahunkan. Oke, kemudian untuk saham beredarnya masih tetap sama. Di sini mencapai 2 miliar 633 juta lembar. Untuk utangnya di sini memang terlihat mengalami peningkatan. Secara grafik kita lihat di sini memang dari tahun-tahun sebelumnya menurun, tapi di sini terjadi peningkatan. Mungkin diakibatkan adanya penambahan utang, mungkin untuk ekspansi dan sebagainya. Kemudian untuk penambahan kasnya juga 101 miliar, cukup bagus. Dan posisi kas pada akhir periode di kuartal ketiganya mencapai 342 miliar. Dari sisi ROE-nya, di sini kita lihat dia mencapai angka 19,25%, mengikuti nilai laba bersihnya yang juga meningkat signifikan. Oke, dari kondisi fundamental tadi, di sini kita bisa melihat bahwasanya untuk book value-nya wajar dari emiten ini memang hanya mencapai 536. Sementara harga saham sekarang sudah 675. Tapi saya langsung selalu mengkombinasikan antara nilai buku dan juga nilai pair-nya, sehingga harga yang seharusnya diharapkan yang bisa diraih emiten ini sesuai dengan fundamentalnya berada di angka 784 wajarnya. Dan dari harga saham sekarang dia mencapai persentase 13,9% untuk kenaikan gain ataupun profit yang bisa diperoleh. Di sini kita melihat nilai bukunya memang sudah mencapai nilai buku 1 ya teman-teman, dan juga nilai pair-nya masih berada di bawah angka 10. Dari sini kita melihat nilai PBV-nya secara rata-rata dari tahun-tahun sebelumnya memang sudah melampaui angka 1 ya teman-teman. Karena di sini dia sudah mencapai angka 1,3, sementara dari periode 2018 dia tidak pernah mencapai angka 1 kecuali di tahun 2021. Nah, ini menjadi faktor pertimbangan juga bagi kita untuk melihat apakah emiten ini masih memiliki potensi yang bagus ke depannya. Tapi kita lihat di sini, untuk analisis selanjutnya, harga wajarnya ini malah berada di angka 1110 dengan berkaca kepada historis PBV dan pair yang pernah diraih oleh emiten ini. Dari sini kita melihat nilai minusnya juga mencapai 39 dan gain-nya bisa mencapai half bagger, teman-teman. Apabila kita memiliki pegangan terhadap harga wajar yang bisa diraih apabila dilihat dari historis PBV dan pair-nya. Baik, kemudian dari sisi teknikal, memang terlihat dari emiten ini dia mengalami periode bullish ya teman-teman. Dari tahun 2016 dia tetap mengalami peningkatan ya teman-teman. Di sini pada saat video ini dibuat juga harganya mencapai 675, tapi terlihat dia sudah mengalami bullish semenjak tahun 2022 di Januari. Di sini kita lihat dari sisi grafik mingguan, terlihat memang minggu terakhir ini dia pernah jatuh hingga mencapai
low-nya yaitu di angka 530 atau ARB mencapai 25%, teman-teman. Nah, di sini mungkin banyak investor-investor yang melakukan pembelian yang cukup signifikan sehingga emiten ini terangkat kembali di harga normalnya. Dan secara umum kita lihat di sini memang periode-periode bullish ya, teman-teman. Jadi dia tidak mengalami downtrend karena dari tahun 2022 ini dia selalu mengalami peningkatan perlahan sampai dengan mencapai angka 800 di titik resistennya di sini. Nah, kalau memang bisa mencapai harga wajar seperti yang saya jelaskan tadi, harga wajarnya sendiri berada di angka 1110. Ini merupakan hal yang membuat saya memasukkan emiten ini ke dalam watchlist karena angka 1100 itu bisa saja bisa diraih dari emiten ini karena di sini terlihat untuk resisten terakhirnya dia mencapai angka 1100. Jadi wajar untuk emiten ini mencapai angka segini, teman-teman. Terutama apabila dibarengi dengan peningkatan performance di kuartal keempat. Nah, di sini untuk sentimen-sentimen dari media, dari newsnya, di sini terlihat bahwasannya anak usaha TPMA ini atau Grup Trans Power Marine ini mendapatkan kredit 1 triliun dari BCA. Mungkin ini tadi salah satu alasan kenapa kita melihat adanya peningkatan utang yang terlihat di sini di kuartal ketiganya terlihat ada peningkatan utang. Berarti di sini memang bisa disimpulkan emiten ini melakukan pinjaman ataupun kredit kepada perbankan. Dan ini di ACC oleh perbankan kemungkinan besar diakibatkan karena rasio utangnya masih sangat-sangat rendah yaitu di angka 0,25. Selama utang ini digunakan untuk pengembangan bisnisnya dan menurut saya memang pastinya untuk ekspansi, emiten ini masih cukup bisa diandalkan performanya ke depannya karena dari sisi pinjaman tadi mungkin akan meningkatkan performa maupun operasional yang terdapat di emiten ini, teman-teman. Perlu diketahui juga, teman-teman, ini merupakan hal yang sangat penting juga, emiten ini membagikan dividen ya, teman-teman. Dia itu rutin membagikan dividen dengan dividen payout ratio-nya bahkan mencapai angka di atas 50%. Nah, di sini dengan harga sekarang, di harga 675, dia mendapatkan atau mencatatkan dividen yield itu mencapai 8,89% dengan asumsi dia juga membayarkan 70% dari laba yang diterima di tahun 2023. Dia akan mendapatkan dividen yield 8%. Yang menurut saya sangat-sangat menarik untuk kita investor yang memang mengharapkan pemasukan dari sisi dividen. Nah, ini merupakan hal yang membuat saya melirik emiten ini. Kenapa dia bisa dikatakan salah satu emiten yang memberikan imbal hasil ataupun gain yang bisa dikatakan menarik ke depannya. Nah, di sini juga penambahan kasnya sangat meningkat pesat. Mungkin tadi diakibatkan karena adanya kredit dari BCA dan otomatis akan mengangkat posisi kasnya pada akhir kuartal ketiga yaitu hampir mencapai 350 miliar, teman-teman, apabila dirupiahkan. Nah, tentunya kita harapkan kas bersih ini akan digunakan untuk ekspansi, pengembangan, dan lain sebagainya yang mungkin akan mengkerek laba dari emiten ini. Kesimpulannya, teman-teman, laba dari emiten ini di kuartal ketiga ini sangat-sangat bagus karena potensi di kuartal terakhir akan mungkin saja melebihi dari tahun 2022 dan laba tersebut sudah sangat jauh dari kinerja dari periode-periode sebelumnya. Nah, tentunya hal itu kemungkinan besar pasti akan mengefek ke harga emiten ini karena labanya sudah sangat-sangat tinggi atau bisa dikatakan lebih tinggi dari periode sebelumnya. Tentunya harga sahamnya dipastikan cepat ataupun lambat pasti akan mengikuti performa dari emiten ini. Mungkin sekian pembahasan saya mengenai emiten ini. Apabila teman-teman memiliki komentar lain, boleh di komen di kolom komentar, dan boleh diklik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.